Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rizkiana, NIM 119126. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gadai atau ran. Secara etimologi, ran berarti tetap dan lama. Akad ran dalam terminologi disebut barang jaminan, agunan, dan runggahan. Sedangkan menurut syarak, ran adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak. Selain pengertian tadi, ada pula pengertian ran menurut para ulama. Yang pertama, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai atau ran adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Yang kedua, Hanafiyah mendefinisikan ran adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Yang ketiga, Malikiyah mendefinisikan gadai atau ran adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap atau mengikat atau menjadi tetap. Menurut Ahmad Az-Zahri Bashri, gadai atau ran menurut istilah ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan hutang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Yang terakhir, menurut Muhammad Syafiq Antonioar, ran adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas pinjaman yang diterimanya. Dalil akad ran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran dijadikan dasar hukum perjanjian gadai atau ran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, "Jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berhutang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, hadis. Yang pertama, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya. Lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dan pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Daraqutni, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, Nabi bersabda, tanggungan atau kendaraan yang dijadikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menggunakan bayinya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu, wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Sahih Muslim. Yang terakhir, Nabi bersabda, dari Aisyah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Fulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan 2 potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya. Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya hendak atau dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Balhaqi dan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Rukun dan syarat ran. Rukun gadai, akid atau orang berakal. Akid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah, yaitu rahin yang menggadaikan barangnya dan murahin
orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai. Yang kedua, ma'qud alain atau barang yang diadakan. Ma'qud alain meliputi dua hal, yaitu marhun barang yang digadaikan dan marhun bihi atau dain atau utang yang karenanya diadakan akad ran. Syarat-syarat gadai. 1. Ijab qabul, yang persetujuan penggadaian dan penerima lafal gadai, yakni aku gadaikan barangku ini dengan harga 100.000. Jawablah, aku terima gadai engkau seharga 100.000 untuk ini. Cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. 2. Jangan menyusahkan dan merugikan orang yang menerima gadai. Ketiga, jangan merugikan orang yang menggadai. 4. Ada rahin yang menggadai dan marhin orang yang menerima gadai ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil. Yang kelima, barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidaklah orang menggadaikan utang. Konsekuensi hukum ran. Definisi konsekuensi. Konsekuensi dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya atau futur, dengan kepastian yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Richie W. Griffin dan Ronald J. Ebert, resiko adalah uncertainty about future events. Penahanan marhun. Dalam permuamalah transaksi akad gadai, seringkali kita menjumpai pihak murtahin atau yang menerima jaminan atau yang berpiutang memanfaatkan marhun atau barang jaminan seperti hanya di dalam pedesaan atau perkotaan, yaitu memanfaatkan barang jaminan berupa sawah, kebun, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Penjagaan dan pemeliharaan mahrun. Yang pertama, hilang dan musnahnya mahrun. Resiko kerusakan mahrun. Ketiga, marhun tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo. C. Otoritas murtahin. Penggadaian berhak menjual marhun apabila arahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai atau marhun dapat digunakan untuk melunasi pinjaman atau marhun B dan bisanya dikembalikan kepada rahin. Pemegang gadai berhak mendapatkan biaya pengganti yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta marhun. Selama peminjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai atau nasabah atau rahin. Pendapat ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip Suzaimah Teyanggo Hafiz Ansyari, bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai atau marhun adalah pemberi gadai atau rahin, walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai atau murtahin. 30 dasar hukum. Hal dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Pertama, hadis Nabi SAW sebagai berikut, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang jaminan itu dapat air susunya dan ditanggung atau dinaiki. Yang kedua, pendapat ulama Malikiyah. Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad dan Shalihul Hadi, bahwa penerima harta benda gadai atau murtahin hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai. Pendapat ulama Hanabilah. Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah izin dari pemilik barang adanya gadai bukan karena mengutangkan. Yang keempat, pendapat ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak,
Alasannya adalah hadis Muhammad SAW sebagai berikut. Dari Abu Shalih dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang jaminan utang atau gadai dapat ditanggung dan diperah susunya serta atas dasar menanggangi dan memerah susunya wajib menafkahi. Penjualan marhun. Apabila sudah jatuh tempo, marhin harus memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang kelima, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.